Karena teman-teman, alasan sebenarnya orang itu nggak mau beli itu bukan karena mereka nggak punya uang, bukan karena mereka, ibaratnya apa ya, nggak suka dengan produknya, tapi biasanya sebagian besar mereka itu calon customer nggak beli itu karena mereka ngerasa nggak yakin dengan kita ataupun dengan produknya. Hanya karena nggak yakin, itu doang. Nah, tugas kita sebagai penjual itu meyakinkan calon customer itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share gimana sih biar kita itu bisa dapetin omset sekitar 100 juta per bulannya. Oke, jadi sebenarnya omset 100 juta itu bagi yang tahu atau bagi yang pernah bisnis itu sedikit banget teman-teman. Kenapa? Karena itu omset teman-teman, bukan keuntungan. Tapi itu omset ya. Disclaimer dulu di awal, itu omset bukan keuntungan. Nah, tapi bagi kalian yang pemula, kalian yang baru mulai, omset 100 juta itu mungkin bagi kalian itu besar banget gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa jualan produk dan bisa menghasilkan omset ratusan juta, katakanlah kayak gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen ngejar omset, itu teman-teman kalau bisa itu pilih produknya atau pilih jualannya atau produk jualannya itu yang mahal juga. Oke? Tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau misalnya teman-teman jualan produk mahal itu bukan berarti nggak akan ada yang beli, enggak. Kalau teman-teman tahu, misalnya katakanlah handphone itu katakanlah ada yang harga di bawah 1 juta, ada yang harga udah ratusan juta bahkan. Tapi apakah yang harganya katakanlah puluhan juta, harga 10 juta, 20 juta, apakah handphone di harga 10 juta, 20 juta itu ada yang beli? Ada. Apakah handphone di harga katakanlah di bawah 1 juta itu ada yang beli? Ada. Jadi nggak masalah harganya kalian berapapun itu nggak masalah. Jadi jangan takut untuk jualan. Kak, aku pengen jualan produk ini. Katakanlah ada banyak sekali yang tanya nih, Kak, aku pengen jualan katakanlah produk A, katakanlah ya, produk A. Tapi produk ini tuh harganya mahal banget. Gimana ya cara jualannya ya? Nah, apakah aku harus cari produk yang murah-murah aja? Karena aku sudah coba. Ini banyak cerita teman-teman ini, aku sudah coba jualan, tapi nggak laku. Katanya harganya kemahalan kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah itu bukan di harga produknya yang mahal, tapi target marketnya yang salah. Oke, cara promosinya ke orang yang salah. Jadi misalnya kita jualan katakanlah handphone, katakanlah contohnya handphone. Kita jualan handphone harga 10 jutaan ke atas katakanlah. Terus kita jual ke mahasiswa katakanlah. Kita promonya di sosial media Instagram, di Instagram. Terus kita ngechat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin untuk makan aja susah kayak gitu. Mungkin ya. Nah, sehingga untuk handphone seharga 10 juta ke atas itu mungkin bagi mereka agak susah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nggak ada cicilan, nggak ada fasilitas cicilan. Oke, mungkin kalau misalnya ada fasilitas cicilan, mungkin mereka mau. Misalnya kalau di Shopee ada Shopee Pay Later gitu, kemudian ada Kredivo katakanlah, atau ada aplikasi cicilan yang lain. Nah, itu kita bisa tawarin biar mempermudah atau biar orang itu mau beli kayak gitu. Oke. Jadi jangan takut jualan produk yang mahal. Itu tadi ya, satu ya. Jadi teman-teman kalau pengen ngejar omset yang gede, teman-teman jualan produk yang mahal meskipun itu sedikit. Tapi teman-teman harus tahu strateginya dulu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman harus cari tahu target marketnya siapa. Oke, target marketnya siapa? Ini jualannya bisa dimanapun ya, bisa di marketplace, bisa di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa jualan di Instagram, katakanlah kayak gitu. Yang penting kita cari tahu dulu target marketnya. Target marketnya kita di mana? Misalnya kita jualan handphone. Kira-kira sebagian besar orang, menurut teman-teman, sebagian besar orang, misalnya kita jualan handphone, itu nyari handphone itu di mana? Apakah mereka nyari di marketplace? Apakah mereka nyari di sosial media? Apakah kalau ada handphone misalnya di beranda katakanlah, ada handphone itu orang langsung tertarik? Apakah seperti itu? Ataukah mereka nyarinya di promo-promo yang ada di TikTok katakanlah? Nah, di mana? Atau mereka nyarinya ternyata offline, Kak. Online nggak ada. Ya berarti jualannya jualan offline gitu. Tapi kalau offline agak susah sih buat dropshipper kalau teman-teman dropship ya. Nah, kayak gitu dulu. Intinya kalian harus temukan dulu target marketnya itu ada di mana. Siapa dulu? Siapa target marketnya dan ada di mana? Kayak gitu. Misalnya handphone dengan harga 10 juta ke atas berarti targetnya adalah mungkin eksekutif muda.
atau mungkin orang-orang yang punya uang banyak, atau orang-orang yang berada di kawasan Jakarta Pusat, katakanlah kayak gitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu nih target marketnya siapa, atau orang-orang yang main game apa kayak gitu, atau orang-orang atau YouTuber sultan, katakanlah kayak gitu. Nah, itu kita harus tentukan dulu. Oke. Nah, setelah kita tentukan, barulah kita bikin konten untuk promosi. Oke, kita bikin konten untuk promosi. Atau kita pakai iklan, nggak masalah kalau pakai iklan. Tapi kalau iklan kan berbayar. Nah, aku tahu teman-teman ini banyak yang males untuk bayar sesuatu atau bayar iklan. Karena mungkin dipikirnya mungkin nggak pasti gitu ya. Tapi nggak masalah. Kita bikin konten aja. Bikin konten yang sesuai dengan target market. Misal, target marketnya adalah eksekutif muda. Katakanlah, kita jualan handphone harga 10 juta ke atas untuk eksekutif muda. Berarti konten yang kita bikin itu harus berhubungan dengan eksekutif muda. Misalnya apa ya? Anak-anak di usia 30 tahun ke bawah yang berhasil yang berhasil masuk Forbes, katakanlah kayak gitu, atau daftar orang terkaya di dunia, kalau kayak gitu, atau jenis-jenis usaha yang digeluti anak muda dan sukses. Nah, kita bikin konten-konten yang seperti itu, kemudian di situ kita selipkan handphonenya. Atau misalnya kita menonjolkan fitur di handphone itu yang cocok untuk eksekutif muda. Misal handphonenya ini bisa untuk mencatat, misalnya mencatat kegiatan atau mencatat aktivitas kayak gitu. Jadi ada pennya, bisa mencatat aktivitas. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus bikin konten yang berhubungan dengan target market dan juga dengan produknya. Misalnya kita nggak jualan handphone, misalnya kita jualan tempat tidur, katakanlah tempat tidur atau kasur lah, harganya misalnya 2 juta ke atas atau 5 jutaan lah, misalnya 5 jutaan ya. Misalnya kasur atau tempat tidur harganya 5 jutaan, katakanlah kayak gitu. Nah, targetnya adalah ibu-ibu muda atau ibu-ibu, ya mama muda lah, mama muda. Nah, kita bikin konten-konten yang sesuai dengan mama muda. Misalnya mama muda biasanya kegiatannya apa? Mama muda sedang nidurin anaknya atau sedang beres-beres kamar kayak gitu. Jadi kita bikin konten yang berhubungan dengan target market dan juga produknya kayak gitu. Oke. Nah, di konten itu misalnya kita upload kontennya ke YouTube atau ke TikTok. Nah, itu kasih link ke toko kita. Misalnya toko kita ada di Shopee, ya kasih link toko kita ada di Shopee kayak gitu. Dan kalau misalnya kita berkomunikasi dengan calon customer, misalnya kita jawab chat, atau misalnya kita promosi, misalnya kita DM-in orang, misalnya kita sudah tahu nih target kita eksekutif muda, kita DM-in tuh eksekutif muda, kita kenalan, hai kak, saya ini dari toko ini, katakanlah kita lagi ada produk ini, kemudian ada promo kayak ini, misalnya kayak gitu. Nah, gaya bahasa kita juga harus disesuaikan dengan target marketnya. Misal kalau eksekutif muda itu gaya bahasanya kayak gimana sih? Nah, itu kita harus, misalnya mereka itu suka yang formal atau suka yang kayak gimana. Terus kalau misalnya target marketnya adalah ibu-ibu muda, mama muda, itu gaya bahasanya berarti yang mommy banget, yang bunda banget, kayak gitulah ya. Nah, itu juga harus kita sesuaikan biar apa? Jadi konten kita sesuaikan, kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang bukan kita ucapkan, kata-kata yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu juga harus sesuai dengan target market kayak gitu. Jadi itulah yang membuat closing kita semakin besar. Oke, yang membuat kita bisa dapat omset yang besar ya gitu. Karena itu tadi kita jualan produknya yang mahal, yang mahal di kategorinya ya, mahal di kategorinya. Terus target market kita juga pas. Kemudian gaya bahasa kita atau cara konten kita itu juga pas dengan target market, gaya bahasa kita juga pas dengan target market ya gitu. Karena teman-teman, alasan sebenarnya orang itu nggak mau beli itu bukan karena mereka nggak punya uang, bukan karena mereka ibaratnya nggak suka dengan produknya. Tapi biasanya sebagian besar mereka itu calon customer nggak beli itu karena mereka ngerasa nggak yakin dengan kita ataupun dengan produknya. Hanya karena nggak yakin itu doang. Nah, tugas kita sebagai penjual itu meyakinkan calon customer itu. Jadi meyakinkan, makanya kita gaya bahasanya itu harus sesuai, kontennya itu juga harus sesuai. Dan kalau bisa itu tawarkan atau kasih tahu fitur-fitur yang bisa meringankan pembayaran. Misal
ada fitur misalnya kita jualan di Shopee atau Tokopedia, ini ada fitur gratis ongkir. Nah itu kita kasih tahu, jangan diem aja. Kalau kita kasih tahu mereka, kalau kita nggak kasih tahu mereka nggak tahu. Terus kalau misalnya di Shopee itu juga ada Shopee Pay Later, kemudian kalau misalnya di Tokopedia itu bisa pakai Kredivo katakanlah kayak gitu ya. Nah itu kita kasih tahu, atau ini bisa COD kayak gitu. Nah itu kita kasih tahu hal-hal yang mudah, itu hal-hal kecil itu sebenarnya menambah keyakinan orang untuk membeli. Karena biasanya orang nggak yakin itu mungkin karena mereka punya uang tapi mereka ragu untuk ngeluarin uangnya. Nah kalau ada sistem pembayaran COD atau kalau ada misalnya cicilan dan sebagainya, mereka kan akan semakin yakin, oh kalau misalnya cicilan aku cuma ngeluarin segini gitu. Jadi mereka akhirnya jadi untuk beli itu. Oke teman-teman, jadi teman-teman perlu perhatikan hal-hal kecil yang seperti itu berpengaruh untuk pembelian. Oke, jadi hal-hal kecil kayak cuman ngasih tahu ada apa COD atau enggak, ada gratis ongkir atau enggak, itu hal kecil yang berpengaruh. Dan terkadang banyak penjual itu yang miss atau yang lupa ngasih tahu bahwa oh ini ada COD, oh ini ada fitur gratis ongkir ya gitu. Kadang-kadang lupa, atau ada fitur cicilan, kadang-kadang lupa ngasih tahu customer. Jadi mereka ya nggak yakin gitu loh mau beli produknya kayak gitu. Oke. Nah itu teman-teman, semoga membantu dan semoga kalian bisa dapat omset sesuai dengan target kalian masing-masing. Kalau misalnya nggak dapat ratusan juta ya minimal di puluhan juta, atau ya sesuai dengan target kalian lah ya. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan teman-teman juga bisa join membership di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.